Smart Investor, selamat datang di channel Belajar Saham. Kali ini kita akan membahas pelajaran investasi saham dari Joel Greenblatt. Apa kriteria Magic Formula dalam memilih saham? 7 saham terbaik berdasarkan kriteria Magic Formula Greenblatt. Disclaimer, analisa disampaikan untuk investasi jangka panjang, bukan untuk trading jangka pendek. Analisa disampaikan untuk informasi, bukan untuk rekomendasi. Do it at your own risk. John Greenblatt adalah penulis buku bestseller berjudul Buku Kecil Cara Mengalahkan Pasar Saham. Greenblatt dikenal karena mampu mengalahkan bursa saham dengan mencetak keuntungan 18% lebih tinggi selama 17 tahun. Greenblatt mengatakan bahwa berinvestasi di saham tanpa memiliki pengetahuan sama seperti berlari di sebuah pabrik yang memproduksi bahan peledak dengan membawa api yang besar. Anda mungkin selamat melewatinya, tapi Anda tetap seperti orang gila. Tapi jangan khawatir, ada solusinya. Mari kita simak 5 pelajaran berikut tentang bagaimana cara berinvestasi saham ala Greenblatt berikut ini. Pertama, pasar yang kurang waras. Sekarang pikirkan tentang sebuah saham perusahaan. Perusahaan apa saja? Sekarang perhatikan saham BBRI selama 1 tahun terakhir. Harga saham BBRI pernah mencapai harga tertingginya di 4.740 dan pernah mencapai harga terendahnya di 2.170. Jika kita perhatikan, ternyata saham BBRI pernah mengalami perubahan kapitalisasi pasar sebesar 317 triliun di tahun 2020 atau berubah 118%. Apa yang ingin Mimin sampaikan? Bank BRI sebagai sebuah perusahaan dalam waktu 1 tahun nilainya tidak mungkin berubah sedemikian besar dalam waktu sangat singkat. Perubahan ini bisa terjadi karena pasar menanggapi sebuah berita dengan sangat emosional. Kadang pasar menjadi sangat optimis atau menjadi sangat pesimis. Apakah dalam 1 tahun terakhir terjadi perubahan pendapatan perusahaan sampai 118%? Tentu saja tidak. Hal ini terjadi karena pasar sering bereaksi berlebihan sehingga harga saham berfluktuasi tidak wajar. Jadi, investor yang benar bukan hanya melihat harga saham karena harga saham sering menipu. Lakukan analisa untuk mendapatkan nilai sebenarnya dari perusahaan. Kedua, berapa nilai sebuah bisnis? Dari grafik harga saham, kita bisa melihat bahwa pasar tidak efisien dan sering salah memberi harga. Terkadang saat sedang bullish, pasar memberi harga terlalu mahal. Dan sebaliknya, jika pasar sedang pesimis, maka memberi harga terlalu murah. Anggap bahwa nilai Bank BRI sebagai sebuah bisnis berfluktuasi antara 267 triliun sampai 584 triliun, di mana harga saham berfluktuasi antara 2.170 sampai 4.740. Maka Anda bisa mendapatkan keuntungan dari saham dengan cara sangat mudah, yaitu membeli saat harga terlalu rendah dan menjual saat harga terlalu tinggi. Tapi menentukan valuasi sebuah perusahaan adalah hal yang perlu dipelajari. Contoh, misalkan teman Anda memiliki sebuah bisnis yang menjual kebutuhan sehari-hari. Anggap saja namanya Indo April. Bisnis ini menghasilkan keuntungan 100 juta setahun. Berapa yang bersedia Anda bayar untuk membeli bisnis Indo April ini? Jika Anda menebak di kisaran harga 500 juta sampai 1 miliar, maka perkiraannya mirip dengan Mimin. Dalam dunia saham, kita juga melakukan hal yang sama untuk memperkirakan valuasi dari sebuah perusahaan. Kembali dalam kisah bisnis Indo April, setelah mengetahui informasi tentang profit yang dihasilkan selama 1 tahun yaitu 100 juta, kita perlu bertanya, pertama, apakah bisnis ini akan menghasilkan keuntungan lebih besar atau lebih kecil di tahun depan? Kedua, seberapa besar tingkat keyakinan kita terhadap asumsi yang kita buat dari pertanyaan pertama? Ketiga, kita bukan hanya mengestimasi untuk tahun depan, karena kita akan memiliki bisnis ini selama beberapa tahun ke depan, sehingga kita harus melakukan estimasi berapa besar keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan selama 5-10 tahun ke depan. Ketiga, indikator penting, PER dan ROA. Sejauh ini kita menyimpulkan bahwa saham terkadang akan dijual pada harga diskon dibandingkan dengan valuasi sebenarnya, tapi sulit untuk menentukan kapan hal tersebut akan terjadi. Sekarang perkenalkan kompetitor dari bisnis Indo April yaitu Betamart. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa Indo April mencatatkan keuntungan 100 juta tahun lalu, sementara Betamart mencatatkan keuntungan hanya 50 juta per tahun. Kedua bisnis ini dijual dengan harga sama yaitu 1 miliar. Anggap semua keadaan lainnya adalah sama. Mana bisnis yang Anda pilih? Benar,
Anda tentu saja akan memilih Indo April. Indo April dengan membayar 1 miliar, kita dapat 100 juta. Artinya, Anda baru balik modal setelah 10 tahun. Sedangkan Betamart dengan membayar 1 miliar, kita hanya dapat 50 juta. Artinya, Anda baru balik modal setelah 20 tahun. Dalam investasi saham, indikator untuk mengetahui ini disebut PER, Price to Earning Ratio, perbandingan antara harga saham terhadap keuntungan perusahaan. Indo April dengan harga 1 miliar dan keuntungan 100 juta, maka didapat PER sama dengan 10 kali. Sedangkan Betamart dengan harga 1 miliar dengan keuntungan 50 juta, maka didapat PER 20 kali. Indo April lebih menguntungkan karena memiliki nilai PER yang jauh lebih rendah. Dalam membandingkan dua perusahaan di industri yang sama, kita perlu memilih perusahaan dengan rasio PER lebih rendah karena memiliki tingkat pengembalian investasi yang lebih cepat. Semakin rendah rasio PER, maka semakin bagus. Tapi ingat, PER bukanlah segalanya. Bahkan, meski kita berinvestasi di perusahaan yang memiliki PER rendah, dapat menjadi investasi yang salah. Kita perlu memastikan bahwa kita berinvestasi pada bisnis yang bagus. Disinilah kita perlu memperhatikan rasio lainnya, yaitu ROA, Return on Asset. Anggaplah biaya modal untuk membuat toko yang dibutuhkan oleh Indo April adalah 500 juta dengan keuntungan 100 juta, sedangkan Betamart adalah 500 juta dengan keuntungan 50 juta. Mana bisnis yang lebih menguntungkan? Ya, tentu saja Indo April lebih menarik. Inilah yang disebut dengan indikator ROA atau Return on Asset. Indo April memiliki ROA 20%, sedangkan Betamart memiliki ROA 10%. Semakin tinggi ROA, maka semakin bagus. Perusahaan semakin efisien dalam mengelola modalnya untuk menghasilkan keuntungan. Kita bisa melihat kualitas sebuah bisnis dengan cara membandingkan ROA dari dua perusahaan di bisnis yang sama. Indikator ini bisa memberi kita petunjuk mana perusahaan yang memiliki keuntungan kompetitif lebih baik, hal yang paling dicari oleh Warren Buffett dalam berinvestasi. Keempat, Magic Formula Greenblatt. Jika kita mempertimbangkan untuk berinvestasi di perusahaan bagus dengan indikator ROA yang tinggi dengan PER rendah, maka kita membeli sebuah bisnis yang undervalue. Greenblatt menggunakan Magic Formula untuk mencari perusahaan terbaik menggunakan penghitungan ini, yaitu dengan cara membuat ranking urutan perusahaan bagus dengan kombinasi dari dua elemen utama ini, yaitu ROA dan PER. Mari kita coba bandingkan 4 saham perusahaan perbankan besar dengan Magic Formula Greenblatt, yaitu BCA, BRI, Mandiri, dan BNI. BCA memiliki ROA paling besar dibandingkan 3 saham perbankan lainnya, yaitu ROA 2,67%. Maka kita berikan ranking 1, perusahaan paling jago mencetak cuan. Sedangkan BRI dan Mandiri memiliki ROA yang hampir serupa, yaitu BRI 1,29% dan Mandiri 1,33%. Maka kita berikan peringkat saham ranking 2. Bank BNI menempati urutan terakhir karena hanya memiliki ROA 0,63%. Sedangkan dari sisi valuasi, yaitu PER, kita bisa bandingkan Mandiri menempati urutan pertama dengan PER hanya 15 kali, BNI di posisi kedua dengan PER hanya 17 kali, sedangkan BRI di ranking ketiga. Di posisi terakhir ada BCA dengan PER 29 kali, valuasinya paling mahal dibanding yang lain. Setelah memberikan ranking, maka kita bisa menjumlahkan ranking ROA dan PER ini ke dalam Magic Formula Greenblatt. BCA di ranking 5, BRI di ranking 6, Mandiri di ranking 3, BNI di ranking 6. Artinya, berdasarkan kriteria pemilihan Magic Formula Greenblatt, maka BMRI merupakan saham terbaik karena memiliki ranking paling tinggi dibanding yang lain. Selama 17 tahun menguji formula ini, Greenblatt mampu mengalahkan bursa sebesar 18% lebih tinggi setiap tahunnya. Perusahaan yang dipilih dengan Magic Formula ini secara rata-rata akan memberikan hasil return yang lebih tinggi. Kelima, panduan penggunaan Magic Formula. Berikut panduan 3 langkah menggunakan Magic Formula Greenblatt. Pilih 5-7 perusahaan yang ada di ranking teratas dari Magic Formula Greenblatt. Gunakan 20-30% dari modal yang akan digunakan untuk investasi. Ulangi langkah pembelian setiap 3 atau 4 bulan sekali sampai semua modal digunakan. Di dalam bursa saham Indonesia, ada lebih dari 700 saham yang bisa dipilih untuk berinvestasi. Sekarang, mari kita lakukan screening menggunakan kriteria Magic Formula Greenblatt. Maka, kita akan menemukan 7 saham yang bagus. Apa saja 7 saham yang masuk kriteria Magic Formula Greenblatt?
Pertama, ada saham BMTR Global Mediacom. Saham pilihan Om LKH ini memiliki ROA 3,6% dan PER 3,5 kali, apalagi dengan PBV hanya 0,3 kali. Terlihat sangat murah. Mungkin Om LKH melihat bahwa saham BMTR masih undervalue. Kedua, ada saham HMSP. Saham blue chip ini memiliki ROA yang sangat bagus, yaitu 20% dengan valuasi PER hanya 19 kali. Mengapa harganya murah? Sentimen kenaikan cukai rokok oleh pemerintah membuat saham ini ditinggalkan para investor. Ketiga, ada saham PTBA. Saham batubara milik BUMN ini memiliki ROA yang bagus, yaitu 9,6% dengan valuasi PER hanya 9,8 kali. Harga batubara yang sedang murah membuat saham PTBA juga menjadi sangat murah, meskipun saat ini harga batubara sudah mulai bangkit. Keempat, ada saham TBLA, Tunas Baru Lampung yang kita kenal sehari-hari dengan minyak goreng Rose Brand ini memiliki ROA 2,7% dan PER 7,9 kali. Harga CPO yang sempat turun tajam juga membuat harga saham ini masih belum kembali ke harga normalnya, meskipun saat ini CPO sudah mulai bangkit. Kelima, ada saham Telkom. Perusahaan telekomunikasi milik negara ini memiliki ROA 9,5% dan PER 14,3 kali. Harganya saat ini masih relatif murah dibandingkan PER rata-rata tahunan. Sentimen paling menekan Telkom adalah kenaikan hutangnya yang cukup signifikan di tahun 2020. Keenam, ada saham ICBP. Saham Indomie ini memiliki ROA luar biasa, yaitu 15% dengan PER saat ini hanya 17 kali. Relatif rendah untuk saham konsumer ini. Ketujuh, ada saham ULTJ. Saham Susu Ultrajaya ini memiliki ROA 15% dengan PER hanya 17 kali. ULTJ baru saja menerbitkan MTN dengan nilai total 3 triliun. Dana hasil penerbitan surat utang itu akan digunakan dalam mendukung ekspansi perusahaan seperti pembangunan peternakan, perkebunan, dan pabrik pakan. Bagaimana menurut Anda 7 saham pilihan Magic Formula Greenblatt ini? Sebagai seorang investor saham, kita tentu tidak boleh hanya menganalisa hanya berdasarkan dua indikator, ROA dan PER saja. Tapi kita bisa menggunakan Magic Formula Greenblatt untuk keperluan screening saham. Selanjutnya, kita tetap harus melakukan analisa secara menyeluruh sebelum mengambil keputusan investasi. Karena ada banyak hal lain yang harus kita analisa dalam sebuah perusahaan, seperti kualitas manajemen perusahaan, prospek pertumbuhan, likuiditas, dan lain sebagainya. Kesimpulan, pertama, harga saham berfluktuasi kadang sangat mahal melebihi nilai valuasinya dan bisa juga sebaliknya kadang harga sahamnya terlalu murah. Manfaatkan ini untuk keuntungan Anda. Kedua, sangat penting untuk menganalisa sebuah bisnis bagaimana prospeknya di masa depan. Apakah bisnis tersebut mampu menghasilkan keuntungan yang tetap sama, jauh lebih besar atau justru akan menurun di masa depan. Ketiga, salah satu indikator penting yang digunakan untuk menganalisa sebuah bisnis adalah PER dan ROA. Menurut Greenblatt, jika Anda membeli saham dengan nilai PER rendah dan ROA tinggi, maka kemungkinan besar Anda bisa mengalahkan kinerja bursa saham. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bantu dukung channel ini dengan like, share, dan klik tombol subscribe. Terima kasih sudah setia menonton.